Oke, dan saya tentunya di sini juga nggak sendiri ya. Saya ditemani dengan dua narasumber senior di bidang printing ya. Di sini ada Mas Ferry Irawan dari Multiviscom. Selamat siang Mas Ferry. Selamat siang semuanya. Selamat siang Mas Abi. Iya, sehat ya Mas? Sehat. Oke, alhamdulillah ya. Oke, dan juga ini ada Mbak Irmawati dari Primagrafia. Selamat siang Mbak Irma. Selamat siang semuanya. Selamat siang Pak Abi. Sehat ya Mbak Irma ya? Alhamdulillah sehat. Ini kalau dilihat nih dua narasumber kita kompak ya pakai mengikuti protokol kesehatan ya, dan saya juga menghimbau untuk para printing entusias juga tetap mengikuti protokol kesehatan. Di sini saya kelihatan nggak pakai masker karena memang saya di ruangan sendiri, jadi saya nggak pakai masker. Jadi masih tetap safe ya. Dan tentunya dua narasumber ini nanti akan berbagi ya, akan sharing mengenai bagaimana sih mengeksplorasi branding ya, bagaimana eksplorasi branding dengan stiker digital printing. Jadi bisa dieksplorasi ke produk apa saja ya, gimana cara memaksimalkannya, dengan bahan apa, dengan mesin apa, terus perbedaannya apa saja, kenapa harus pakai bahan itu. Dan tentunya sebelum melangkah lebih jauh saya juga akan menyampaikan nih mengenai susunan acaranya ya. Jadi yang pertama kita akan mendengarkan sharing dari beliau berdua. Lalu setelah itu kita ada sesi question and answer session ya. Jadi nanti setelah sharing, jadi baru ada Q&A ya. Jadi sepanjang sharing dari para narasumber nih, sekiranya para printing entusias memiliki pertanyaan-pertanyaan seputar materi yang disampaikan ya, itu bisa langsung diketik di chat ya. Nanti kita akan bacakan nanti setelah sharing sessionnya berakhir, baru kita bacakan dan kita jawab pertanyaannya. Ya, jadi sepanjang sharing session silahkan jika ada pertanyaan langsung diketik saja. Ya. Terus baru di sesi terakhir nanti nggak kalah seru nih ya. Jadi Primagrafia punya bagi-bagi hadiah ya. Jadi kita ada bagi-bagi hadiah ke 50 pendaftar pertama. Mendapatkan satu katalog bahan ya senilai 500.000 ya. Ini saya sambil bisa menunjukkan katalog bahannya seperti ini. Itu door prize-nya Pak. Ya, untuk door prize ya. Terus juga ada hadiah MOOC juga nih. Nanti bagi 5 penanya terbaik nanti akan dipilih oleh para narasumber ya. Itu nanti akan mendapatkan ini, dan nanti juga kita punya hadiah hadir juga ya. Hadiah hadir bagi para printing entusias yang udah hadir di webinar kali ini. Oke, nggak pakai lama-lama nih, sepertinya kita harus langsung mulai nih Mas Ferry. Kita mulai dari Mas Ferry dulu, langsung silahkan Mas Ferry. Oke, thank you Mas Abi, Mbak Irma, saya duluan ya. Oke, buat para teman-teman yang udah hadir di sini, thank you semuanya. Perkenalkan terlebih dahulu, saya dengan Ferry dari Multiviscomindo. Saya di sini selaku marketing manager untuk Multiviscomindo. Jadi kita ini adalah distributor untuk bahan baku digital printing di Indonesia ya. Dan kita salah satu vendor untuk Primagrafia. Dan tentunya salah satu produk yang memang kalian sudah tahu yang kita bawain ini, yang kita bawa itu adalah Ritrama. Dan hari ini kita akan coba kulik, mungkin nggak sampai terlalu detail gitu ya kan, tapi minimal kita coba bahas kembali gitu ya. Ritrama itu ada apa aja sih gitu. Nah, itulah sebabnya makanya kita akan lakukan eksplorasi dengan stiker digital printing di sini gitu. Apa aja sih ya, jadi yang memang tersedia sama Ritrama. Kita coba lihat ya. Sebelumnya saya mesti pastikan sekali lagi biar teman-teman di sini mengetahui gitu ya. Ritrama itu memang pertama kali ditemukan itu tahun 62, didirikan lah, saya nggak bilang ditemukan, didirikan tahun 62 di Italia gitu. Soalnya memang nggak sedikit orang yang mengatakan, oh ternyata Ritrama dari Cina, kayak dari Jepang, dari apa segala macam. No, sebenarnya secara brandnya dia itu memang dari Italia, dari Eropa, dan dia itu termasuk salah satu pemain besar. Dan apa yang kita bisa lihat di sini ini adalah mereka yang
founding untuk Ritrama, dan bisa dikatakan Ritrama ini the biggest private owned self adhesive, kita bilang terbesar untuk perusahaan seperti ini. Dia punya total 9 pabrik yang mana tersebar di seluruh dunia. Apa aja? Contoh, kita bisa lihat kalau di benua Eropa, Italia, di Inggris, di Spanyol. Di Amerika dia pun juga ada 2, kemudian 1 di Chile, dan yang terakhir dia pun juga memang punya facility pabrikan di China. Oke, tanpa berlanjut tanpa lama-lama lagi, saya ingin langsung mengulik sebenarnya apa aja sih Ritrama yang ada di mana, yang ada di Indonesia saat ini gitu. Saya nggak akan jauh-jauh karena memang jujur stiker itu banyak sekali ya, tapi kita coba fokus di Indonesia ini yang kita distribusikan itu apa aja. Dan saya akan mulai dari 1, matte white. Meskipun saya nggak akan bahas terlalu banyak di sini, tapi di sini saya menjadi satu topik yang paling pertama karena matte white ini banyak yang memang belum sadar. Sementara teknologi cetak itu sekarang udah mulai yang tanpa laminasi. Karena rata-rata saya yakin sekali teman-teman di sini cetak terus kemudian laminasi. Gitu. Tapi sebenarnya dengan adanya Ritrama matte white dalam hal ini tidak perlu laminasi lagi. Jadi cocok banget tuh untuk seperti contoh yang mesin yang kemarin saya juga kasih tahu sama tim Primagravia, di mereka tuh ada latex dan ada UV. Nah itu jadi udah nggak perlu dilaminating lagi, bahkan UV memang tidak disarankan untuk laminasi, dan ini sangat cocok sekali. Ini sebabnya saya coba angkat gitu. Jadi ada sebenarnya namanya Ritrama matte white ini. Bisa coba berlanjut ke Ritrama gloss white yang adalah paling banyak dan tentunya di pasaran kita ini di Indonesia ini. Jadi saya bisa katakan gloss white ini memang peminatnya paling tinggi gitu, terutama di Indonesia. Kenapa? Karena tentunya ya lebih eye catching ya, warnanya pasti akan lebih menonjol keluar. Nah itu sebabnya orang-orang seneng yang namanya gloss white ini. Ada satu produk yang memang selalu digunakan, yang banyak digunakan dan salah satu digunakan oleh tim Primagravia adalah yang Ritrama Erijet 143 ini. Erijet 143 Gloss White AP940. Jadi ini adalah yang memang basic daripada stiker Ritrama. Dia permukaannya gloss, lemnya permanen, dan ini yang selalu banyak rekan-rekan gunakan. Nah, tapi sekarang coba kita mulai. Ini banyak yang orang belum tahu. Ini kita masih bicara gloss nih, yang permukaannya mengkilap. Nah, di sini ada satu produk namanya High Grip 75 Polymeric Gloss White AP972. Mungkin agak panjang ya gitu, tapi di sini teman-teman bisa katakan High Grip 75. Kenapa? Apa bagusnya dalam produk ini? Bisa lihat di layar itu ada foto dari motor trail atau motor balap seperti yang di kanan itu. Nah, jadi mereka ini benar-benar yang ada di lingkungan yang istilahnya tuh yang keras ya, gitu. Entah panas, entah kena batu, entah kena ini, dan di lingkungan-lingkungan seperti itu butuh lemnya yang kuat banget, gitu. Jadi dengan high grip ini lemnya ekstra permanen. Itulah sebenarnya saya katakan dia benar-benar kuat sekali nempel meskipun di kondisi yang berat sekalipun. Salah satu contohnya ya saya bisa katakan di sini dia cukup kuat untuk di kondisi outdoor. Seperti di foto seperti ini ya kan. Atau saya pernah ada satu kasus di mana memang di Jakarta ini dia harus tempel di salah satu di daerah Sudirman. Dia harus tempel di aspal. Nah, disinilah peran daripada High Grip 75. Atau buat yang di Jakarta mungkin sudah tahu kalau foto-foto seperti ini ada iklan di anak tangga. Ini adalah di MRT, di stasiun-stasiun MRT mereka menggunakan area kosong ini untuk menjadikan sebuah iklan. Mungkin belum di daerah-daerah lain, tapi pasti akan menyusul. Jadi
ini adalah ruangan di mana bisa menjadi sebuah space untuk iklan ataupun buat dekorasi. Dan kenapa emang harus hybrid 75? Memang kenapa nggak dengan yang gloss yang pertama tadi? Karena tentunya kalian lihat, ini satu contoh yang ada di blok A. Permukaannya seperti ini. Perlu teman-teman ketahui ya, kalau nama stiker, nggak berarti stiker itu yes ada lem, ya, dan stiker itu bisa nempel ya, tapi dengan catatan nempelnya di mana dulu. Kalau tentu dengan permukaan seperti ini ya kalian harus hati-hati. Nah itulah sebabnya untuk stasiun MRT itu sudah terus menggunakan hybrid 75 ini. Atau bahkan kadang-kadang ada yang kalau kondisinya tuh lebih bukan ekstrim ya, tapi kalau kita lihat tekukannya itu lebih ekstrim. Seperti contoh batu bata ini, dia kan tidak hanya kasar di batunya, tapi juga naik dan turun. Nah itu pun sudutnya itu tajam. Nah di situ makanya kita punya high grip 50, yang bahkan angka 50 ini artinya ketebalannya lebih tipis lagi. Loh, kalau gitu lebih tipis berarti lebih jelek dong. Oh tidak. Karena justru high grip 50 ini semakin tipis, dia justru semakin canggih. Gitu. Dalam artian adalah pada saat dihadapkan dengan kondisi batu bata seperti ini, dia akan bisa ngikutin bentuk, terbantukan juga dengan lemnya yang super kuat, makanya dia bisa yang seperti ini. Nah, ini saya pernah tahun lalu waktu yang urusan social distancing, saya pernah tempel di parkiran di kantor. Ya kebetulan kan kita tahu di sini konblok. Saya juga penasaran, bisakah sebenarnya stiker ini nempel? Nah, ternyata bisa. Gitu. Tapi tentu dengan ada umurnya, ya. Tapi ini dia bisa benar-benar ngikutin bentuknya. Nah, catatan-catatan itu ntar saya akan coba bahas lagi di berikutnya. Oke. Nah, tadi udah matte dan kemudian udah transparan. Nah, sekarang kita akan bahas tentang yang transparan. Itu istilahnya Ritrama itu ada yang versi transparannya, kita semua udah tahu, dan memang tujuannya rata-rata mereka untuk di kaca. Tapi apa aja sih transparan yang memang ada di sini? Umumnya adalah di RIZ 243 Gloss Clear. Nah, di sini ini memang dirancang buat tempel di kaca. Normal lah. Nah, kemudian sekarang kita bahas yang blockout series. Blockout gitu. Mungkin teman-teman rata-rata mengatakan blackout, ya kan? Karena memang ada. Nah, fungsinya ini sebenarnya fungsi daripada blockout ini untuk cover dari untuk menutup gambar yang ada di balik ini. Coba kita lihat contohnya. Misalkan ada dua tembok ini. Lihat perbedaannya. Misalkan mesti buru-buru harus ditempel. Yang kiri nggak pakai blockout. Tapi yang kanan blockout. Disinilah perbedaannya. Jadi tidak ada yang namanya distorsi warna. Nah, inilah fungsi daripada blockout. Dan blockout apa yang memang tersedia di satunya di Primagravia ini adalah RIZ 100 PVC blockout gloss white AP940 gitu, yang mana memang warna belakangnya abu-abu. Nah, abu-abu ini masih cukup baik dalam hal menutup gambar ya, gitu. Jadi tidak perlu khawatir karena dia juga tergolong cukup pekat. Nah, berikutnya udah mulai yang semakin canggih lagi, semakin yang mungkin istilahnya buat teman-teman ada yang jarang dengar. Nah, di sini udah saya bahas mengenai seri-seri yang udah agak spesial, ya. Lalu contohnya adalah RIZ Translucent. Apa sih ini? Memang stiker backlit. Ini adalah stiker backlit Ritrama, gitu. Jadi memang fungsinya itu adalah untuk ditembus oleh cahaya lampu gitu ya, yang buat di neon box. Nah,
kenapa harus yang translucent? Beda loh. Kalau saya udah sering banyak lihat di lapangan gitu ya, banyak nggak sedikit yang memang menggunakan Ritrama ataupun stiker lain, tapi yang gloss white gitu. Yang mana sebenarnya itu bukan peruntukannya. Peruntukan kalau kita bilang biar benar-benar bisa tembus dengan cahaya adalah yang Ritrama Airjet Translucent ini. Berikutnya, ini ada RI.100 series. Nah, ini juga kalian banyak yang belum pernah dengar juga nih, gitu. Karena kenapa? Stiker yang ini mungkin saya akan katakan gampangnya adalah stiker bubble free. Kenapa? Karena memang dia ini ditujukan buat mereka yang memang mengalami kesulitan buat nempelin stiker. Karena rata-rata stiker kita tahu pasti akan suruh orang deh buat nempel. Dari nggak butuh lagi gitu. Kenapa? Karena memang lemnya didesain khusus biar nggak ada bubble sama sekali. Dan itu akan sangat cocok. Misalkan ya kalian punya produk seperti yang ada di sini, kalian bisa tempel. Tinggal suruh siapapun yang memang bahkan belum punya pengalaman nempel gitu. Jadi tidak harus orang profesional. Nempel di sini. Jadi cukup buat label atau buat dekorasi cukup baik. Atau misalkan TV, kita tempel lagi. Ya, mungkin semua ini stiker yang di TV. Tapi atau mungkin bisa juga kita tempel brand kita. Misal contoh di restoran mau tempel brand, misal brand minuman ataupun brand makanan ataupun bahkan produk lainnya itu bisa gitu. Jadi udah tidak perlu khawatir lagi kalau takut nanti ada bubble. Oke, nah jadi saya akan coba bicara ya tentang aplikasi. Semua sebenarnya stiker-stiker yang tadi kita sampaikan itu memang rata-rata buat apa sih? Pada akhirnya memang bikin wall graphic atau branding tembok lah, mungkin istilah kasarnya gitu ya. Nah, jadi untuk yang branding tembok ini ya tentu penting sekali ya, karena memang ini untuk bikin impresi yang benar-benar menarik perhatian dari para customer lah. Dan bahkan nggak harus customer ya, bahkan bisa juga untuk para karyawan, misalkan buat di kantor-kantor. Tentu satu hal yang memang harus selalu para customer ingat. Ini saya mau orang-orang melihat tembok saya ini ya, untuk jadi mereka akan ngebayangin tempat dia seperti apa. Bisa jadi ya emang tempat yang profesional, tempat yang kreatif. Nah, itu akan merubah mindset dari para customer gitu pada saat mereka melihat hiasan dari tembok tersebut. Jadi kalian bisa menciptakan sebuah unique brand image dengan stiker. Sedangkan yang berikutnya saya mau coba bicara, ya ini adalah flow graphic. Flow graphic ini menarik ya, karena memang untuk flow graphic ini udah mulai meningkat permintaannya bahkan semenjak pandemi kemarin. Tidak hanya untuk pandemi, tidak hanya untuk social distancing maksud saya, tapi juga bahkan kita bisa gunakan untuk marketing, kegunaan marketing. Tentu teman-teman tahu ya, rata-rata customer itu semua udah pada nunduk ke bawah palanya semua. Kita bisa lihat ini adalah bukan fenomena lagi lah kalau saya katakan, tapi memang udah kenyataan hidup. Karena di Indonesia aja, ini orang-orang tuh rata-rata melihat handphone mereka 4 jam sehari. Dan mereka lihat kemana? Kalau istilah bisa lihat di gambar-gambar ini, mereka sambil jalan bisa ngelihat ke bawah. Artinya, semua yang ada di lantai itu bisa diutilisasikan atau bisa dimanfaatkan dengan baik ya untuk keperluan daripada branding kalian gitu. Jadi untuk tujuannya adalah jadi pada saat
Dia orang ngeliat handphone, pas ngeliat ke bawah, ada gambar. Nah, hal seperti itu yang memang istilahnya bisa dicapai dengan kegunaan flow graphics saat ini. Jadi bisa ningkatin attention daripada customer, sehingga mereka pada akhirnya akan punya awareness, punya perhatian terhadap brand yang kita ingin tonjolkan. Kebayang contoh misalkan yang foto di depan ini ada istilahnya orang mau pilih susu, ya kan? Di sini ada lemari es sepanjang ini dan ada satu stiker yang menunjukkan arah di mana tolong buka di sini, tolong lihat di sini kan. Nah, tentu dengan ada seperti ini kan bisa setidaknya mengurangi waktu buat customer. Tapi ya udah beli deh gitu. Karena memang dia udah langsung melihat ke situ duluan daripada yang lain. Nah, di sini fungsi-fungsi daripada si sticker flow graphic. Tentu hal yang mesti kita tahu ya, nggak sembarangan ya stiker untuk yang di flow graphic itu. Jadi stiker itu tentu harus kuat. Stiker harus anti slip. Kuat dalam artinya adalah kuat lemnya dan juga tahan terhadap goresan. Tapi perlu diketahui juga lantai-lantai apa aja sih yang memang cocok. Seperti bisa lihat di sini ya. Ada bambu, ada lantai yang dilaminate, ada hardwood, segala macam. Semua tentu pada prinsipnya bisa aja, tapi ada hal-hal yang mesti diperhatikan seperti contoh misalkan lantai yang granit. Seperti contoh yang di kiri itu, marble kan granit. Ini salah satu contoh yang seperti yang saya temukan waktu di MRT. Atau keramik yang ada di kanan ini. Karena itu ada nut-nutnya, nah ini mesti agak hati-hati. Dan tentu beberapa pertanyaan. Sebenarnya cocoknya apa sih? Indoor atau outdoor? Sorry. Jadi ini stikernya bakal ditempel indoor atau outdoor? Itu mesti kita tanya. Kalau nanti kita atau memang ada customer tanya, ini mau bikin untuk stiker floor, indoor atau outdoor nih? Terus kemudian dia punya permukaan. Ini halus apa kasar? Sama tentu rame enggaknya yang melewatin, karena memang foot traffic lah saya katakan. Kenapa? Karena tentu itu akan menentukan berapa besar resiko yang akan dihadapi oleh si stiker tersebut. Jadi ingat ya teman-teman, ini ada beberapa pertanyaan yang memang harus selalu diingat jikalau kita memang mau menggunakan stiker floor ataupun yang memang untuk customer. Gitu. Sehingga kadang-kadang customer juga nanya, jadi tahan berapa lama ya kalau untuk namanya stiker floor ini ya? Saya perlu katakan ya, karena memang banyak faktor yang bisa berpengaruh ya, entah itu foot traffic, entah itu movement daripada troli, ya, ataupun cara lantai itu dibersihkan ya, karena kan kayak contoh di mall itu bersihnya menggunakan scrubber gitu atau mesin poles puter itu. Nah, hal semacam itu bisa mempengaruhi tentunya. Jadi memang agak sulit untuk mengkontrol ya daripada lingkungan tersebut gitu. Jadi mesti kita perhatikan betul lingkungannya bagaimana. Oke. Nah, jadi tadi dari awal sampai titik ini kita sudah bahas tentang berbagai stiker Nitrama. Tentu belum semua ya minimal udah punya gambaran ya teman-teman ya tentang stiker Nitrama yang ada di market, terutama di Prima, di PG. Nah, tapi sekarang kita coba lihat kembali, ada apa aja lagi sih stiker-stiker yang memang kita miliki, stiker lain ya. Gitu. Contoh yang saya mau tunjukin kali ini adalah one way. One way tentu udah nggak asing lah, gitu. Semua minimal kita akan bisa lihat di mobil-mobil online.
atau mungkin di toko-toko lah, untuk biar tujuannya adalah dari dalam bisa lihat keluar, tapi dari luar ngelihatnya adalah iklan yang emang ingin ditonjolkan ataupun gambar. Sadar nggak sih sebenarnya yang ada di pasaran tidak hanya yang 50/50 seperti yang contoh di depan ini, ataupun yang 60/40 ataupun 70/30. Tuh. Mungkin ada yang bertanya-tanya, maksudnya apa sih saya ngomong 50/50, 60/40, 70/30? Itu ada perforasinya, rasionya. Jadi rasio antara lubang dengan rasio yang di print. Ya contoh kalau 50/50 artinya 50% lubang, 50% yang di print. Kalau 60/40 artinya 60% yang di print, 40% lubang. Begitu pula dengan 70/30. Artinya makin baik. Tapi ada satu yang memang paling kecil, itu adalah 80/20. Gitu. Dan ini 80% adalah yang di print, 20% yang lubangnya. Jadi sebenarnya gampang aja. Warna ya. Tentu ini efeknya akan di warna buat kalian teman-teman yang memang benar-benar concern sekali terhadap warna dan pesan yang ingin disampaikan oleh brand. Jadi contoh misalkan warna merah dah kita katakan di yang 80/20 itu tentu warnanya akan jauh lebih merahnya lebih dapat dan tulisan kecil bahkan lebih kelihatan daripada yang 50/50. Karena tentu ya wajar lubangnya makin lebih gede ya tintanya lebih banyak yang kebuang. Di situ ya teman-teman ya. Nah, itulah sebabnya kalau kita di Multiviscom memang kita bawa ini adalah dengan merek ProView ini, kode PR140-20R. Jadi benar-benar yang memang kita gunakan adalah yang versi 80/20. Setidaknya ya, jadi dengan adanya si 80/20, kalian nggak perlu khawatir warna, karena warna dijamin terjamin dengan baik, terus kemudian dia punya tulisan kecil pun juga kebaca, dan satu hal lagi, lemnya pun juga setidaknya lebih banyak. Gitu. Jadi dia akan merekat lebih kuat dibandingkan dengan yang perforasi lainnya. Oke, beberapa tips ini saya sedikit tambahan lah ya untuk mereka, untuk kalian-kalian yang memang ada cetak one way, mungkin ada pasang one way juga. Nah, ini terkait dengan pemasangannya nih untuk one way. Banyak yang nggak tahu gitu ya, tapi saya coba melalui foto ini saya tampilkan. Ini adalah sebuah foto daripada salah satu kaca mobil yang memang istilahnya mau siap-siap dipasang. Nah, di sini saya ingin katakan adalah hindari bevel. Bevel yang ada di ujung-ujung pada kaca-kaca mobil terutama ya. Ini salah satu contohnya. Jadi bevel ini maksud seperti yang saya tunjukin di panah tersebut. Dia itu bevel ya, sebutnya bevel ya, itu memang permukaannya itu frosted. Dia permukaannya itu tidak licin tapi agak lebih seperti kasar gitu ya, kasar halus lah. Mungkin nanti kalau memang udah selesai dari webinar, coba deh pegang ujung kaca yang saya maksud ini. Jadi, let's say, misalnya kita pasanglah stiker pada kaca mobil tersebut. Kalian akan perhatiin, kalau berdasarkan pengalaman saya, orang-orang yang akan memotong stiker one way dalam hal ini, pasti akan caranya seperti ini. Bisa lihat, dan ini memang kenapa saya ada beri tanda merah di sini? Karena ada kelebihan bahan yang dia nggak bisa nempel pada bevel tersebut. Nah, inilah yang pada akhirnya dia akan masuk, yaitu kotoran-kotoran seperti dari udara ya, dari air hujan ataupun dari matahari. Nah, itu akan mempengaruhi bagian di situ, sehingga yang pada akhirnya kita akan lihat kebanyakan di jalanan, yaitu stikernya ujung-ujungnya pada istilah katanya ngelinting. Nah, inilah yang kenapa bisa terjadi kata-kata melinting tersebut. Jadi gimana dong? Di sini saya coba katakan,
kasih jarak sekitar 5 mili. Jadi kalau misalnya pas udah ditempel gitu, berilah jarak dari ujung kaca ya, sehingga hasilnya akan seperti ini. Nah, dengan seperti ini minimal kalian akan dapatkan hasil yang akan lebih baik dan resiko untuk melinting akan lebih minim, gitu ya. Oke, dan nggak tinggal sedikit lagi, jadi produk saya udah nggak banyak, tinggal 2 lagi. Saya coba katakan. Ini apa yang dilihat di depannya adalah stiker transparan. Memang tadi saya sempat katakan stiker transparan Ritrama, gitu. Tapi di sini saya ada stiker transparan yang cukup spesial gitu ya di sini, yaitu Duratak TR2150 High Gloss Clear. Kenapa? Kalau kalian lihat di gambar, mungkin ini agak ekstrim ya, tapi memang bisa dikatakan rata-rata tuh kalau kaca stiker transparan itu memang agak bergelombang hasilnya. Ya, tapi memang itu adalah ciri khas dari stiker transparan pada umumnya. Sedangkan ekspektasi, bisa lihat di sini, maunya bening seperti ini. Dan untungnya kita bisa solusinya adalah dengan Duratak TR ini. Bedanya apa sih? Kalau saya tadi ngomong, ini salah satu contoh yang memang sempat digunakan, bahkan saking beningnya, ini ditempel bukan cutting sticker, tapi ditempel dari sepanjang kaca ya, gitu, dari atas ke bawah, gitu. Jadi memang saking beningnya tuh stiker, sehingga tidak menghalangi orang bahkan buat ngaca, gitu. Kenapa penting? Kebayang kalau misalnya orang cutting stiker, ini mesti tempelin satu persatu, agak lebih sulit. Saya tidak katakan tidak bisa, tapi memang lebih sulit. Dan ini adalah contoh perbedaan daripada transparan stiker pada umumnya dengan Duratak TR. Nah, disinilah makanya saya coba rekomendasikan untuk kalian yang memang ingin hasil yang maksimal buat di kaca, coba Duratak TR ini deh. Dan yang terakhir, saya tidak lupa adalah ini stiker yang memang sempat viral, sampai saat ini sebenarnya masih juga untuk permintaannya ya, yaitu stiker hologram. Dalam hal ini di produk kita adalah Duratak GP3814 Prime Holographic Chrome. Jadi produk ini memang dia punya keunikan. Kalau kalian banyak melihat yang stiker yang banyak tuh harta, tahta, wanita dan segala macamnya, nah itu dihasilkan dari stiker seperti ini. Kenapa sih orang pada suka? Karena memang warnanya itu banyak sekali, dia warnanya itu pelangi. Makanya kadang disebut juga stiker rainbow, stiker pelangi. Dan ini benar-benar bisa eye catching lah gitu. Itulah sebabnya banyak juga digunakan untuk di motor-motor atau buat stiker dekal. Dan itulah sekian dari saya. Jika ada pertanyaan nanti akan dikumpulkan di sesi terakhir. Saya kembali kepada Mas Abi. Oke, thank you Mas Ferry. Ya, tadi seperti kita bisa sama-sama lihat ya, jadi Mas Ferry tadi mungkin sampai capek itu jelasin ya, begitu banyak variasinya ya. Jadi harusnya dengan ini mudah-mudahan nanti bisa nambah pengetahuan bagi para printing entusias nih Mas Ferry. Jadi kan tadi udah dijelasin berbagai variasinya, cara penggunaannya. Nah, kita juga punya beberapa pertanyaan nih Mas Ferry nanti yang masuk ya. Yang udah masuk nanti kita akan sortir dulu ya. Nanti kita akan bacakan setelah nanti Mbak Irma selesai menyampaikan materi. Oke, kalau gitu saya langsung aja ke Mbak Irma. Silahkan Mbak Irma. Oke. Selamat siang Bapak Ibu semua. Ya, selamat siang Mbak Irma. Ya. Oke, tadi kalau Pak Ferry ini jelasin tentang jenis-jenis stiker, saya lebih ke produksinya atau kualitas dari stiker itu sendiri. Nah, sebelum masuk ke materi saya ada pertanyaan buat Bapak Ibu. Tolong ketik di kolom chat. Biasanya kalau nyetak stiker di Primagrapia, pilih kualitas yang mana? Nah, ini ada 4 macam. Tolong jawab di kolom chat. Nanti yang cepat akan dapat hadiah. Ya, untuk 5 penjawab tercepat dapat hadiah.
Oke, di data ya Pak Abi ya. Nah, saya lanjut. Nah, untuk solvent, yang pertama ini ada solvent. Solvent ini kalau dari sisi kualitas hasilnya kurang tajam, resolusinya kurang tajam. Terus dari tinta dia juga berbau, ya, berbau. Kelebihannya harganya murah, ya. Selanjutnya sebelahnya ada eco solvent. Ini mirip-mirip namanya, cuman beda ekonya doang ya. Nah, kalau eco itu hasilnya lebih bagus daripada solvent, lebih tajam, ya. Tapi tetap berbau, walaupun baunya tidak sebau solvent. Harganya lebih mahal sedikit daripada solvent. Oke. Nah, seiring perkembangan teknologi, khususnya di dunia printing ya, jadi banyak mesin-mesin canggih, tapi cost-nya lebih murah, cost produksinya lebih murah, lebih terjangkau. Bedanya cuma 10.000 sampai 15.000 per meter, orang pindah ke latex dan ke UV. Ini terjadi di Primagravia. Jadi market solvent dan eco solvent rame-rame pindah ke latex dan ke UV. Bukan nggak ada, tapi minim sekali. Untuk saat ini penjualan solvent dan eco solvent sudah minim. Jadi rame-rame pindah beralih ke latex dan UV. Oke, ini lama, sekarang ke latex dan UV. Nah, kenapa sih harus pindah? Kenapa harus pilih latex atau UV? Latex yang pertama adalah eco-friendly. Eco-friendly ini maksudnya ramah lingkungan. Tintanya tidak beracun. Ya, tidak beracun. Yang kedua, dia tidak berbau. Jadi kalau Bapak Ibu mau branding di indoor, dia nggak mengeluarkan bau tinta. Jadi aman banget, ya. Yang ketiga, warnanya stabil dan konsisten. Biasanya kalau mau branding apartemen itu kan jalannya panjang, ya. Bisa 20 meter untuk wallpaper. Nah, ini cocok banget naiknya latex. Karena dari awal sampai akhir, kalau warnanya biru ya tetap biru. Nggak jadi biru kemerahan atau biru ke turun atau naik warnanya. Itu lebih konsisten. Selanjutnya, kualitas sudah pasti, resolusinya tinggi. Dia kualitasnya baik, apalagi kalau branding misalnya kosmetik. Yang perlu detail wajahnya, ya, itu cocok banget naik latex. Tahan gores. Nah, kalau customer Primagravia sendiri, latex ini kan tahan gores, tapi ada juga yang nggak pede, jadi tetap pakai laminating. Sebenarnya latex ini rekomen untuk tidak dilaminating, bisa juga, tapi biar tambah kuat lah, biasanya udah tambahin laminating lo mbak, gitu. Oke, selanjutnya dia bisa untuk outdoor dan indoor. Tintanya tahan, jadi buat indoor bisa, apalagi outdoor. Outdoor juga bisa, buat billboard, ya. Lanjut, tadi ada kelebihan latex, kita lanjut ke kelebihan UV. Nah, UV ini yang pertama punya white ink. Jadi kalau mau print stiker transparan, biasanya butuh white ink, agar tintanya lebih solid. Nah, ini pilihnya UV. Yang kedua bisa print sandwich atau berlapis. Seperti apa sih sandwich? Nah, di UV ini kita bisa print CMYK plus white. Terus CMYK plus white plus CMYK. Itu 3 layar biasanya. Jadi kalau mau cetak stiker transparan, tempel dari dalam. Mau dari depannya tintanya terlihat jelas, dari dalam juga mau terlihat jelas. Nah, itu namanya printnya 3 layar. Jadi CMYK dulu, white, baru CMYK. Oke, selanjutnya hasil print timbul. Jadi kalau UV, Bapak Ibu hasilnya dipegang, diraba gitu, itu ada berasa timbul. Iya, beda kalau latex halus kan. Kalau UV itu lebih kerasa kasarnya. Gitu. Tintanya tahan gores juga. Tidak perlu dilaminating. Nah, kalau UV tadi kan timbul, kalau dilaminating malah kita nggak rekomen untuk dilaminating. Jadi kalau dilaminating dia ada gelembung udara. Nah, jadi bisa terjadi gelembung-gelembung udara, pasti nggak bagus. Jadi kita nggak rekomen untuk dilaminating.
resolusinya juga tinggi, berkualitas juga. Nah, tintanya tahan hingga 2 tahun. Jadi kurang lebih nih, lebih awet daripada bahan itu sendiri. Kalau bahannya kan kena hujan ya, kena panas, itu kayak fleksi di luar cepat sobek. Tapi warnanya belum turun karena tintanya tahan. Dia tahan paparan UV. Gitu. Oke, lanjut ke kapan sih harus pilih latex dan UV? Nah, ini kalau wall sticker kan di dalam ruangan. Dia cocoknya pakai latex. Nah, untuk car branding ini selera ya, selera customer pilihnya latex atau UV. Biasanya sebagian biasa pakainya yang smooth, yang latex. Ada juga yang suka pakai UV, tergantung lah permintaan. Bisa dua-duanya. Nah, ini untuk kaca stiker transparan yang tadi saya jelaskan plus white itu pakai UV. Karena ada white ink-nya. Nah, untuk billboard ini bisa dua-duanya. Ya, bisa pakai latex, bisa pakai UV. Nah, backdrop panggung bagusnya pakai latex karena dia nggak bau. Nanti kalau berbau itu mengganggu kan, mengganggu tamu. Ada bau-bau tinta gitu. Oke. Lanjut. Nah, tadi stiker-stiker yang tadi ini, Bapak Ibu sekarang kalau belanja di Primagrapia, nggak perlu langsung datang ke toko lagi. Kalau nggak sempat datang ke toko atau kejauhan ke toko, Primagrapia udah ada website yang udah bisa beli langsung. Bisa beli langsung di website. Nah, ini khusus stiker. Jadi produk stiker semua ada di sini. Tinggal pilih aja. Sama kayak belanja di marketplace yang lain, Pak ya. Bapak Ibu, sama aja belanjanya sama di marketplace yang lain, pembayarannya juga bisa macam-macam. Terus bisa dikirim juga. Jadi tinggal pilih stiker meteran latex. Ya. Tinggal pilih bahannya mau pakai apa, ya. Nanti harganya ada di sini dan lanjutkan. Oke. Oke, jika ada pertanyaan bisa langsung tanya di kolom chat. Dari saya sekian. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Irma untuk slide dan penjelasannya ya untuk sharingnya hari ini. Nah, jadi sudah selesai ya. Jadi sharing dari dua senior saya nih, Mas Ferry dan Mbak Irma ya. Jadi dan sudah terdapat pertanyaan yang masuk nih luar biasa banyak nih Mas Ferry. Jadi kita langsung aja masuk ke sesi menjawab ya. Jadi menjawab pertanyaan nih ya. Oke, coba. Saya akan coba jawab deh. Boleh, silakan. Yang mana dulu deh? Coba ini ya. Abi, silakan. Nah, ini dari Pak Mulyanto nih ya, untuk desain ya. Jadi apakah pemasangan sama pakai air sabun atau bagaimana? Apakah pemasangan sama? Kayak asal atau enggak gitu ya. Ini mungkin beda ini ya, beda bahan, beda cara pemasangan mungkin ya. Oke. Saya akan coba jawab. Jadi gini, kita untuk yang namanya stiker ya, terutama kita bicara stiker digital printing ini, proses pemasangannya itu memang ada dua macam. Gitu. Jadi bisa yang kita sebutnya dry application ya, atau wet dan satu lagi ada wet application. Jadi dry itu adalah memang metode kering, mungkin bahasa Indonesia. Jadi dia itu benar-benar tanpa menggunakan media air dan sabun untuk melakukan pemasangan tersebut, dan memang itu adalah cara yang terbaik ya pada saat memasang, karena memang tidak ada air dan maksudnya air sabun, setidaknya jadi minim resiko untuk adanya yang air atau air sabun yang memang tertinggal di mana di stiker tersebut gitu pada saat setelah pemasangan tentunya ya gitu. Jadi
paling gampang ada hasil akhirnya sangat jarang yang saya lihat untuk pasang kering itu dia hasilnya ngelinting gitu. Nah, sedangkan untuk yang pemasangan wet application ya atau memang yang tadi Bapak sampaikan pakai air sabun, nggak salah, itu tidak salah. Memang itu adalah salah satu metode untuk melakukan pemasangan tersebut. Hanya saja memang perlu perhatian ya pada saat pemasangannya. Perhatian yang saya maksud itu adalah dia pada saat saya sebutnya apa ya? Istilahnya ditempelkan stiker dan di squeeze ya. Saya sebutnya apa ya? Pada saat airnya itu ingin dikeluarkan dari si stiker ya. Itu tips saya dari saya, mulai dari tengah ke kiri, tengah ke kanan, tengah kiri. Jadi selalu apapun itu mulai dari tengah dulu, gitu. Kemudian geser airnya ke kiri dan ke kanan dan lakukan secara sabar tentunya. Sabar ya, karena pastikan air benar-benar keluar dan kemudian tidak lupa pakai heat gun. Nah ini yang rata-rata tuh mereka pasang mungkin ada yang tidak lengkap untuk alat-alatnya. Nah, disitulah yang memang airnya itu masih terperangkap dan itu akan bisa mempengaruhi lem di situ. Jadi baik itu dry ataupun wet, dua-duanya oke. Oke, jadi pemasangan stiker ini sendiri bahannya apapun itu bisa menggunakan dua pendekatan tadi ya, dua cara ya. Jadi dengan wet atau dry ya. Betul, stiker pada umumnya. Oke. Dan yang penting harus sabar ya Mas Ferry ya. Ya, pasti itu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jenis stiker waterproof tapi yang mudah ditulis dengan pulpen biasa apakah ada? Jenis stiker yang waterproof namun mudah ditulis dengan pulpen. Ya. Oke, saya pernah beberapa tahun lalu saya memang pernah mendapatkan pertanyaan seperti ini ya, karena memang ada kebutuhan meskipun nggak banyak stiker yang memang maksudnya ditempel kemudian bisa ditulis. Ya. Bisa ditulis tapi terutama bukan pulpen ya. Dan saya baca lagi, jenis stiker yang waterproof namun mudah ditulis dengan pulpen. Oke, kalau gini stiker matte. Pakainya matte ya? Stiker yang matte, betul. Saya tadi salah baca. Stiker jenis stiker yang waterproof, tentu Ritrama semuanya waterproof kok, gitu. Tapi bisa ditulis dengan pulpen. Jawaban saya stiker matte. Oke. Gitu sih. Oke, ini cukup simpel ya jawabannya. Jadi intinya menggunakan matte ya. Ya, Mbak Irma? Itu ada pertanyaan yang sama mirip-mirip ya. Iya. Kalau tadi pulpen ini krayon. Krayon. Oh iya, di bawahnya nih ada wall sticker ya tapi ya. Krayon ya. Saya belum punya pengalaman sih tentang krayon. Coba ya nanti saya exercise dulu ya tentang krayon. Oke, ini perlu di research dulu kalau ini ya. Bisa ditambah laminating glossy ya. Ditambah laminating glossy. Bisa kalau ditambah laminating glossy itu bisa dihapus krayonnya. Tapi butuh effort juga ya ngapusnya ya, karena krayon kan nempel ya. Oh, oke. Ya. Untuk hal itu dari saya belum bisa jawab. Sebaiknya sih saya coba riset dulu deh untuk yang itu. Karena jarang sih yang bertanya tentang krayon ini ya. Oke. Sorry nih. Kalau pengalaman saya pakai spidol ya. Biasanya kan ada nanya tuh pakai spidol. Nah, spidol itu ngakalinnya adalah stiker di laminating glossy, itu bisa dihapus. Oke, jadi tujuannya adalah untuk ditulis lalu bisa dihapus lalu nanti bisa dipakai lagi seperti itu ya. Whiteboard lah ya. Oke. Gitu ya. Kalau ditempatkan di area anak ini mungkin tujuannya mungkin untuk dipakai untuk gambar-gambar atau gimana gitu ya. Jadi bisa dipakai anaknya untuk gambar-gambar daripada gambar di dinding gitu kan. Oke, kita lanjutkan untuk stiker Ritrama yang cocok untuk branding mobil atau car itu apa ya Mas? Oke, Ritrama yang cocok untuk branding mobil. Sebenarnya memang kita punya ada satu produk yang kita arahkan untuk branding mobil, yaitu adalah stiker Ritrama yang removable. Jadi memang
lemnya itu didesain agar pada saat dilepas itu residunya minim sekali gitu. Dan itu memang ada, cuman berdasarkan ya itu memang perlu nanti diminta kepada para ini ya, printing atau para pemasang mobil, karena kebanyakan untuk yang di pemasang mobil mereka lebih banyak itu permanen gitu. Oh juga yang saya dengar buat mereka pasang hingga 1-2 tahun, jadi buat mereka permanen nggak masalah. Tapi kalau memang untuk yang pemasangannya itu seperti contoh di Grab, mobil Grab gitu ya, mobil online yang kebutuhannya mungkin 1-3 bulan, itu saya sarankan ya stiker Ritrama removable. Ritrama removable ini untuk yang pemasangannya memang temporari ya. Ya, bukan betul. yang sifatnya jangka panjang 1 atau 2 tahun lebih ya. Betul. Oke, ini tergantung dari jenis branding campaign-nya ya. Jadi kalau misalnya mau branding campaign yang mungkin long term ya, mungkin dipakai 1 tahun lebih, 2 tahun lebih. Nah itu bisa pakai yang jangka panjang. Tapi kalau yang Mas Ferry sebutkan tadi untuk jangka pendek juga ada ya. Ada, sebenarnya ada, ya betul. Oke, terus kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Mas. Stiker Ritrama jika dilepas setelah terpasang lama dan ketika dilepas apakah akan berbekas? Ini sepertinya udah diterangkan Mas Ferry juga tadi ya, yang residu ya mungkin ya. Residu, betul. Oke, gini, saya tetap coba jawab aja ya. Stiker Ritrama, kalau kita bicara stiker Ritrama pada umumnya ya, yang mana di market itu memang permanen. Maka kalau misalkan udah terpasang lama, apakah berbekas? Ya, betul. Gitu. Terutama, tapi ya saya pernah memang mengalami di mana kalau stiker permanen paling cuma misalkan tempel sekitar sebulan, itu tidak meninggalkan bekas. Tapi itu bukan esensinya. Perlu saya katakan, yang namanya stiker kalau udah permanen itu tidak berarti dia tidak meninggalkan bekas kok. Gitu. Ya, jadi ditambah lagi ya, misal nih contoh dia kena paparan sinar matahari, ya kan, dia kena perubahan suhu yang begitu fluktuatif, misalkan tempel di mobil aja, dan itu pun selain dari faktor itu, semakin lama ditempelnya maka tentu akan semakin mengeras untuk adesif ya, dan itu akan bisa mempengaruhi lemnya itu makin berbekas semacam itu. Ya, jadi saya simpelnya adalah semakin lama tuh stiker nempel, bisa jadi dia akan semakin sulit untuk dibersihkannya. Gitu. Oke, jadi istilahnya makin lama makin berbekas, bisa meninggalkan bekas, kemungkinannya makin tinggi ya berarti ya. Betul, memang. Kecuali memang dengan pilihan stiker Ritrama yang memang tepat ya, yang tadi removable. Nah, itu akan lebih pas gitu, disesuaikan. Jadi harus disesuaikan sama kebutuhan pastinya ya. Jadi memperhatikan juga ini antara cat yang mau ditumpuk nih, apakah cat yang istilahnya mudah terkelupas atau gimana, itu harus memperhatikan. Karena kuat tidaknya adesifnya tadi kan juga macam-macam ya Mas ya. Betul, betul sekali. Oke, kita lanjut nih, pertanyaannya cukup menarik nih Mas. Jadi selamat siang, salam sehat ya. Untuk jenis bahan RIZ75 tadi itu dengan keterangan B Extreme, apakah bisa untuk ditempatkan di ruang mesin mobil dan mobilnya ini digunakan harian? Ataukah ada pilihan jenis lain selain RIZ75 tadi? Jadi kena heat, kena panas ya, panas mesin. Oke, jadi kalau melihat pertanyaan ini nih, ya kan, ditempatkan sekitar ruang mesin mobil, jadi panas lah ya. Ya. Nah, jadi kalau untuk yang high grade, ya itu saya tadi udah cek juga, dia memiliki untuk daya lemnya itu memang memiliki ketahanan hingga 120 derajat Celcius, gitu. Jadi saya yakin bisa. Oke, jadi daya tahannya kalau kena panas juga lumayan ya. Jadi sampai 120, lebih dari itu mungkin akan baru ngalamin ini ya, impact lain gitu ya. Ya, betul. Oke. Jadi selama mesinnya tidak di atas 120 derajat harusnya masih aman-aman saja. Harusnya masih aman-aman aja. Tapi kalau pengalaman berdasarkan durasi Mas, kalau dengan RIZ75 ini terus kita gunakan sehari-hari, itu 1-2 tahun harusnya tahan ya. Tahan. Jadi memang gini
high grip 75 ya tentu kita sih belum tidak pernah pasang yang di ini ya, yang di mesin ya gitu, karena kan memang kebanyakan daripada stiker kita dibuat untuk branding gitu. Jadi yang dihadapi oleh stiker tersebut itu adalah contoh paparan matahari gitu, dan yang ya mungkin sekitar 30-40 derajat. Nah itu normal. Nah itulah dan memang produk itu diciptakan untuk medium to long term gitu. Jadi memang bisa sampai di atas 2 tahun, tapi tergantung, balik lagi nanti tergantung faktor-faktor yang bisa mempengaruhinya tersebut ya. Oke. Oke, jadi udah cukup menjawab nih ya. Ini mungkin akan dipasang di area kap mobil atau gimana gitu. Jadi kalau kena heat, pengaruhnya selama di bawah 120 derajat masih aman-aman ya. Tapi sekali lagi tergantung dari apa saja nih yang bisa mempengaruhi dan di atas suhu yang sudah disebutkan tadi. Terus kita pilih lagi, ini termasuk sama ya untuk menjawab stiker yang paling tahan panas itu jenisnya apa? Termasuk yang RIJ75 ini atau ada jenis lain, Mas? Ada pertanyaannya hampir mirip nih. Karena penggunaannya mau ditempel di knalpot, Mas. Knalpot ya? Ya hampir mirip nih sama dekat-dekat kap mesin tadi. Saya nggak tahu ya, knalpot itu panasnya hingga berapa derajat gitu. Tapi untuk Britrama yang umumnya ada di market, termasuk juga yang di Primagrafi ya, yang stiker gloss white nih kita bicara. Nah, yang dan itu permanen. Nah, dia memiliki ketahanan hingga 80 derajat gitu. Jadi sebasic-basicnya produk kita itu ketahanannya hingga 80 derajat Celcius. Sebasic-basicnya itu ya. Iya. Kalau yang ekstrim bisa sampai 120. Tadi sampai 120 derajat. Oke. Jadi ini semoga bisa menjawab nih. Tinggal kita ukur aja nih. Istilahnya knalpotnya berapa derajat nih panasnya, kita perlu tahu ya. Kalau di atas 120 berarti ya. Ya jadi maksimum ekstrimnya 120 derajat. Basicnya adalah sekitar tadi 70-75 ya, 80. 80-an ya, 80 derajat. Betul. Oke. Nah, terus pertanyaan berikutnya nih masih ke Mas Ferry ya. Block out atau black out? Ini sepertinya block out ya tadi ya. Bisa ditimpa sampai berapa kali nih? Jadi layernya mungkin ditumpuk-tumpuk berapa kali nih, Mas? Oh, ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Iya. Block out atau black out? Ya kebetulan memang hari ini yang saya bahas block out, tapi black out itu memang ada, cuma kita nggak bahas yang hari ini ya. Tapi bagaimanapun, intinya kan ini mau nimpa nih. Jadi bisa berapa kali? Saya bisa katakan ada 3 kali. Gitu. Jadi jangan lebih dari 3 kali. Mungkin itu saran dari saya ya, karena memang kenapa saya katakan 3 kali ya, timpaan pertama, kedua, ketiga, kemudian berikut-berikut ya, kita tahu nggak sebelum-sebelumnya itu timpaan yang tahun berapa dan segala macam, agak gimana ya, informasi itu bisa aja tidak jelas ya kan, pertama. Nah kemudian kedua, semakin lama misalkan stiker yang paling dasar, paling belakang itu, ya, misalkan yang udah lama, yang ada lemnya itu melemah. Sedangkan stiker yang di depan itu istilahnya mungkin masih kuat, tapi memang nggak bisa dipungkirin ada sifat daripada vinil yang memang bisa menarik stiker. Gitu. Dia bisa susut meskipun hitungannya milimeter gitu ya. Nah, tapi kalau dia nempelnya pada stiker lama yang memang ternyata udah lama, lemnya pun juga ternyata udah kurang kuat, ketarik, yang ada adalah yang melinting. Disitulah. Jadi 3 kali. Maksimal 3 kali ya, jadi jangan lebih. Nah, ini sepertinya pertanyaannya masih banyak nih, Mas Ferry, tapi dan sepertinya waktu juga terbatas, kita nggak bisa bahas semua pertanyaan ke Pak Ferry, Mas Ferry nih. Jadi mau nggak mau harus loncat ke Bu Irma. Silakan. Sorry Mbak Irma, kita tadi ada pertanyaan ya buat Mbak Irma ya tadi. Ya Pak Abi, ini ada yang itu tuh dari Mbak Kris ya, atau Mas Kris nggak tahu. Ya dari Apa Kris maksud ya. dari white ink ya? Nah, white ink pada UV. Ya, apa maksud dari white ink pada UV? Apakah membutuhkan bahan dasar white ink?
White ink itu maksudnya tinta putih ya, tinta yang putih. Biasanya sih digunakan untuk bahan-bahan transparan atau kalau di bahan-bahan yang berwarna ya. Selain transparan berwarna. Kalau bahan dasarnya udah putih sih kurang perlu. Jarang banget bahan udah putih terus pakai tinta putih, jarang banget. Ada tapi jarang, hampir nggak ada lah. Nah kalau white ink ini biasanya untuk stiker transparan kalau di media stiker ya, yang tadi saya bilang. Jadi stiker transparan, kenapa pakai white ink? Nah, biar warnanya lebih tegas gitu, lebih keluar. Gitu. Kalau transparan nggak pakai white ink ya tembus pandang gitu aja. Jadi warnanya redup, turun. Oke, jadi fungsi dari white ink ini untuk mempertegas warna ya Mbak Irma ya. Jadi di stiker transparan ya. Ya, betul. Jadi bisa lapis juga, mau depan belakang bisa dilihat dengan jelas ya. Itu tadi 3 layer. Oke, semoga ini sudah cukup menjawab ke Chris ya tadi pertanyaannya atas white ink. Terus kita lanjut ke Akbar Santorino nih. Untuk cetak stiker UV ada minimal order nggak? Terus bisa order semeter. Jadi minimal semeter ya Mbak Irma ya. Ya, lagi promo jadi harga latex dan harga UV itu sama untuk vinil ya. Nah kebetulan Primagrapia lagi promo nih. Iya. Jadi bebas, boleh pilih latex, pilih UV bebas. Harganya sama. Jadi either latex ataupun UV sama ya Mbak Irma ya? Iya, 75.000 Pak. Nah kita lanjut ke Mark Shark ya, Indonesia ini ada bisa kasih contoh print sandwich karena belum paham CMYK plus white ink plus CMYK. Nah silakan Mbak Irma. Ada sih, cuman nggak kelihatan ya. Itu. Boleh saya kirimin slide-nya ya untuk fotonya, nanti saya blast materi tentang perbedaan CMYK. CMYK aja, CMYK plus white, CMYK plus white plus CMYK. Nanti saya kasih. Ini makasih banget nih Mbak Irma. Jadi nanti bisa di blasting ke seluruh peserta ya Mbak Irma ya. Ya. Jadi nanti bisa langsung dapat contoh nih sekaligus penjelasan mengenai print sandwich ya, mengenai CMYK, white ink sama CMYK ya. Nih Mbak Irma, nggak bikin aplikasi shop aja biar enak buat belanja. Kalau pakai web asa ribet. Silakan dijawab Mbak Irma. Kalau yang belum biasa web yang butuh adaptasi lah ya, belanja biasanya offline pindah ke e-commerce butuh adaptasi. Tapi kalau udah kebiasaan pasti lebih enak gitu. Kalau aplikasi sendiri bertahap karena baru launching webnya ya, web terbaru yang lebih lengkap. Nah, untuk web kita lagi develop, tapi nyicil nih. Nanti pokoknya kalau udah jadi apps-nya kita akan blast dan promoin deh. Jadi sebenarnya udah masuk rencana nih ya Mbak Irma ya. Udah ada planning sana. Udah ada timeline-nya. Jadi mungkin hak hati nih bisa menunggu ya nanti Mbak Irma sambil menyelesaikan developingnya yang website sekarang, terus nanti bisa lanjut ke aplikasi. Karena kalau yang website memang harus ketik manual ya, biasanya alamatnya dan lain sebagainya. Tapi bisa di save juga kok. Ya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jika mau order via online ya dari Mita ya ini, bagaimana untuk mendapatkan diskon dari kartu klik dan kartu reseller? Mungkin sekaligus bisa dijelasin ya apa sih kartu klik sama kartu reseller nih Mbak? Nah, ya. Ini kartu saktinya Primagrapia. Oh, ada kartu sakti juga ya? Datang ke toko diskon. Nah, kalau kartu klik sendiri untuk penggunaan belanja di website, memang kita belum integrasi ke sana. Tapi harga website itu sudah lebih murah gitu dari price list di toko gitu. Jadi tanpa kartu klik harganya sudah lebih murah dibanding datang ke toko. Tuh. Jadi sementara ini kartu klik hanya digunakan untuk offline ke toko. Oke, jadi kartu klik hanya digunakan offline ke toko ya aplikasinya ya. Tapi kalau di online sebenarnya harga sudah jauh lebih murah lah ya. Sudah jauh lebih murah ya. Oke. Berikutnya lanjut ke Birin ya, Mbak Irma. Untuk pemilihan stiker di web itu ada option untuk tinta, contohnya vinil A3, ada CMYK plus gold ink plus silver ink atau plus white ink. Nah itu pengaplikasian bedanya apa? Terus karena kalau mau cetak warna gold pakai tinta CMYK saja kayaknya juga bisa kan? Nah ini Mbak Irma nih. Nah itu
itu kayaknya materinya bukan di sini ya. Itu lebih ke A3 aplikasinya, stiker A3. Oh, oke. Pak Abi lanjut ke webinar berikutnya. Oke, jadi untuk menjawab pertanyaan ini ya nanti kita akan buka sesi sendiri nih berarti ke depannya ya. Jadi Ya, lebih materinya ke beda. materi A3 nantinya. Jadi nanti untuk Birin mohon bersabar, kita akan berikan jawabannya di situ ya. Terus Yang pasti itu berikutnya. aplikasinya untuk A3 bukan large format, bukan meteran Pak. Gitu. Oh gitu, Ya. oke. Oke. Oke, ini sepertinya pertanyaannya ada lagi nih ya, satu lagi ya. Dulu transaksi lagi, ya. via web bisa pakai kartu klik, namun sekarang tidak. Mohon untuk Mbak Irma dipertimbangkan lagi. Nah, ini dari Ya Digitaru Pak. Insatso. Ya, ini mungkin lebih ke input nih ya Mbak Irma ya untuk websitenya nanti ke depannya. Oke. Kita masuk ke door prize kayaknya nih. Nah, kita langsung masuk ke sesi berikutnya karena seluruh pertanyaan sepertinya udah dijawab ya. Jadi kita masuk ke door prize ya. Jadi jangan kemana-mana dulu. Ini kita akan door prize. Silahkan Mbak Irma. Jadi kita akan undi ya untuk di door prize ini. Nanti hadiah dari door prize itu apa ya? Kalau buat customer berharga itu Pak. Iya, betul. Jadi hadiahnya nanti adalah katalog printing ya dari Primagrafia. Itu hadiah dari untuk yang door prize tadi. Yang sudah terdaftar di aplikasi ini untuk door prize yang sudah registrasi ya pastinya ya. Boleh dimulai ya Pak? Ya, silakan dimulai Mbak Irma. Nanti berarti Mbak mungkin Mas Ferry ya bisa bilang stop gitu ya. Siap. Ya, oke, silakan Mbak Irma. Musiknya aja udah asik ya. Ya. Ini jangan sampai yang dapat saya sama Mas Ferry nih, Mbak Irma. Ya, stop. Stop, Mbak Irma. Mbak Irma, stop. Oke, atas nama Irianto Wijaya, kacafilmstiker.com. Yang kedua. Oke, yang kedua, silakan Mas Ferry. Stop. Atas nama Rohman, selamat ya dari Yang ketiga. Yang ketiga, silakan Mas Ferry. Stop. Oke, dari Nut K, love. Selamat ya. Berikutnya, silakan Mas Ferry. Stop. Nah, kemana kah? Ulang ya. Oh. Dari Bambang Sumarsono, HJS Grafia. Oke, selamat teman-teman. Satu lagi. Ya, stop. Akhir. Ya. Oke, atas nama Widya dari Alau ya. Ini pastikan yang tadi 5 orang ini ngechat hadir ya. Kalau nggak hadir kita yang hadir aja nih, kita undi lagi gitu. Oke, Gimana Pak? silakan bagi yang merasa namanya sudah disebutkan tadi bisa langsung direct chat ke Mbak Irma ya. Chat aja langsung di kolom chat. Jadi kita bisa lihat semua.
Apa hadir semua? Lima-limanya? Langsung chat ke Mbak Irma yang tadi merasa namanya disebutkan ya. Chat di kolom sini. Belum ada yang jawab hadir nih soalnya nih. Tadi Irianto Wijaya hadir ya. Oh, iya. Ditunggu nanti door prize-nya ya. Saya punya mana Mbak Irma? Tadi lagunya seru banget ya. Oke, hadir. 2 ya yang hadir ya. Oke, 2 hadir. Undi ulang. Wah, ini ada yang setuju dengan undi ulang nih kan. Saya hadir Mbak Irma 3. 3 ya. Oke, 3. Sunarjanto, terus berikutnya masih ada 2 lagi nih. Iya. Bagiin aja satu-satu. Nanti kalau katalog yang Ritrama, ya untuk stikernya aja, macam-macam stiker, itu dapat untuk 50 pendaftar pertama. Ya, saya ulangi nih, 50 pendaftar pertama yang hari ini hadir ya. Itu langsung dapat katalog dari Ritrama ya. Jadi nanti tadi kan Mas Ferry udah jabarin panjang kali lebar tuh ya, udah jadi rumus itu. Nanti bisa dilihat tuh katalognya ada di situ ya. Ya. Jadi tadi Pak Irianto udah ada ya. Terus siapa lagi tadi? Pak Irianto. Jadi 2 lagi ya. Tadi udah daftar 3 nih. Kita undi ulang ya, 2-nya ya. Yang 2 diundi ulang berarti ya. Ya. Saya share screen lagi ya. Oke, untuk yang 2 kita akan undi ulang nih. Aduh, lagunya seru lagi nih. Mas Ferry kembali lagi nih Mas Ferry. Udah tampil ya? Udah. Oke, ya sudah. Putar. Stop. Oke, atas nama Jalu dari Jalu. Stop. Berikutnya atas nama Putri dari ya tadi ya. Oke, silakan atas nama Jalu dan Putri tadi bisa ya. Jalu ada, oke 4 ya berarti ya. Putri hadir ya, tadi Marsha ada karena tadi kasih pertanyaan juga nih. Ya. Nah, yang terakhir ini untuk 5 pertanyaan terbaik nih Mbak, atau 5 pertanyaan pertama nih. 5 tercepat tadi Mbak Irma bilang ya. Kalau 5 tercepat tadi pas slide saya, itu dapat nanti. Pas slide-nya Mbak Irma tadi yang menyebutkan udah pasti nge-printnya pakai apa ya tadi ya kalau nggak salah ya. Oke, saya akan sebutkan langsung nih Mbak Irma 5-5-nya. Jadi yang pertama tadi adalah dari IR ya. Dari IR, terus ada Irfan HP, terus ada juga Felix Murdani, ada juga Novan, dan terakhir adalah Sofyan Mbak Irma. Jadi ada 5 pemenang nih. 5 pertama. Saya kasih nomor WA aja ya untuk chat ke saya ya. Jadi Mbak Irma boleh taruh nomor WA-nya di sini. Inisial soalnya. Betul. Oke. Tadi saya sebutkan ulang ya. Atas nama IR di sini ya, terus Irfan HP, Felix Murdani, Novan dan Sofyan, silahkan langsung WA ke Mbak Irma ya. Jadi biar langsung dapat ini. Tadi atas Pak Irianto. Ini Irianto ini Bapak ya atau Mbak ini? Ini atas nama Felix Murdani minta di skip nih Mbak Irma. Katanya mau dikasih ke nomor 6. Boleh. Baik banget ya Pak Felix ya. Ke nomor 6. Oke, sebentar. Saya carikan untuk langsung lanjut ke nomor 6. Pak Freddy jangan sedih Pak. Nanti lanjut ke webinar sesi selanjutnya Pak. Masih ada banyak hadiah. Yang ke-6 tadi ada Chris ya. Atas nama Chris bisa langsung WA Mbak Irma, tadi udah share nomor, udah dapat ini ya, udah share nomor HP-nya, nanti bisa langsung di WA. Ini juga ada beberapa share nomor HP ya.
Terima kasih Pak Felix, ini udah berbaik hati nih Pak Felix, udah langsung mau share hadiahnya ke yang nomor 6 ya. Jadi kesimpulan apa nih Mas Ferry dan juga Mbak Irma berhubungan dengan eksplorasi branding nih dengan digital stiker ya, stiker digital printing. Jadi artinya variasinya banyak, tinggal sesuaikan kebutuhan saja ya. Betul. Jadi kalau dalam kesempatan ini saya coba katakan variasi untuk, jadi stiker itu sebenarnya banyak sekali macamnya. Tidak hanya permukaan yang berbeda ya, tapi bahkan lemnya pun juga berbeda-beda ya, karena memang fungsinya itu berbeda-beda gitu. Dan disitulah makanya dibutuhkan hal-hal seperti ini agar tentu di sini entah itu reseller atau memang customer langsung yang biasa memesan ke Primagravia, mereka juga mengetahui ini buat apa sih. Jadi harapannya adalah jangan sampai pada saat kalian udah punya desain ya, kalian pesan dan ternyata isinya ditempel tapi tidak sesuai harapan karena entah itu stikernya melotok lah atau kenapa. Nah, itu bisa dihindari. Memang itu harapan saya buat teman sekalian di sini. Jadi dengan adanya aneka jenis atau ragam bahan tadi, terus juga dengan mesin-mesin yang dimiliki Primagravia, jadi artinya warna jadi lebih menarik, printnya jadi lebih cepat, ya kan? Jadi harusnya eksplorasi dari branding lebih bisa maksimal. Udah lunas ya. belum? Udah lunas belum? Liar tuh. Oke, jadi saya mengucapkan terima kasih nih untuk Mas Ferry dan juga Mbak Irma untuk kehadirannya hari ini, udah sharing-sharing informasi. Terima kasih juga untuk rekan-rekan yang printing entusias ya, yang juga sudah hadir pada Primagravia Education ya. Jadi kita nanti akan lanjutkan di webinar berikutnya. Dan nanti jangan lupa bagi para pemenang untuk bisa langsung kirim WA ke Mbak Irma ya. Nanti akan dilanjutkan dengan bagaimana cara metode pembagiannya ya, atau pemberiannya. Oke, saya kira itu saja, cukup sekian dari kami. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. See you. Terima kasih. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Bye. Terima kasih PG. Terima kasih. Ya, terima kasih dari Multibiscom ya. Ya. Primagravia, print everything.